selamat hari Minggu. Sampai jumpa dengan Kak Karin yang cantik. Yang cantik jelita. Dengan Bau juga. Bau juga yang gimana? Kabar. luar biasa. Luar biasa, Karin juga luar biasa, Bu. Oke, yang pertama kita nyanyi dulu ya, Bu. Nyanyi Boleh. apa? Kan mataharinya cerah nih Kak. Nah, Lagu banget. Matahari bersinar terang. Dua kali ya. Boleh. Semua berdiri. Walaupun di rumah harus semangat. Matahari bersinar terang 2 kali. Ayo Kakak Grace. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke. Lagi lah Kak. Kurang gerakan Bau ya. Oke. Kurang. Kita lagu kedua, lagu dikepak-kepakkan sayapnya. Jadi masih berdiri. Masih berdiri buat gerakan, nyanyikan sebanyak 2 Dua kali. Kak Grace, let's go. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diputar-putarkan badannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diputar-putarkan badannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, kita semangat Kak. Udah ya, udah. Oke, kita pendinginan dulu, Bau. Oke, lagu slow ya Kak. Lagu slow dulu. Kita ucapkan selamat pagi sama Bapak ya. Siapa yang udah berdoa bangun tidur kali ini? Hari ini udah. Bau juga udah. Adik-adik? Udah dong Udah dong ya. Boleh dijawab udah, Bau. Udah Bau, kan? boleh ya. Iya. Karena kita harus tetap bersyukur masih dikasih napas kehidupan sehingga bisa bangun pagi hari ini, bisa beribadah walaupun secara online. Oke? Betul. Lagunya Kak? Lagunya selamat pagi Bapak ya, sekali aja. Sekali aja.
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, sekarang kita mau masuk ibadah. Adik-adik berdiri, terus buat sikap berdoa, kita bernyanyi Mari Masuk. Tutup mata ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada orang berdosa, sehingga Ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami, agar kami tetap teguh dan dapat bertahan dalam penderitaan, seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, agar nama-Mu dimuliakan, dan juga anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Hai adik-adik di rumah, tetap bersuka cita dong pastinya. Tadi Kak Indah udah disambut sama Bowu sama Kak Rini. Sekarang Kak Wina sama Kak Indah. Kita suka cita ya Kak Indah hari ini ya. Sungguh suka cita, terus kita bawa satu lagu tentang sukacita juga Kak Indah. Judulnya adalah Sukacita di Hatiku. Berapa kali Kak Indah? 2 kali aja. 2 kali adik-adik. Nyanyinya harus tunjukkan wajah sukacita dong, sesuai dengan lagunya. Ayo Kak Grace. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi.
menang bersama Yesus Tuhan. Ayo Kak Grace. Berapa kali Kak Indah? 2 kali? 2 kali. 2 kali juga ya adik-adik. Tunjukkan wajah sukacitanya adik-adik di rumah. Jangan lemas-lemas. Satu, dua, tiga, ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Oke Kak Grace, sukacita ya adik-adik di rumah ya. Kita menang bersama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan saatnya pengumuman. Kayaknya pengumumannya ada hal yang penting nanti loh adik-adik. Tapi nanti yang nyampaikan Kak Arini. Kak Anting akan mengundang Kak Arini, tapi pengumuman dari Kak Wina sama Kak Indah dulu cuma satu. Jangan lupa tag foto adik-adik sebagai absensi sekolah minggu. Boleh kirim ke guru-guru sekolah minggu, boleh lewat WA atau sosial media. Dan yang kedua ada hal penting dari Kak Arini. Tolong adik-adik dengarkan baik-baik ya. Kita panggil Kak Rini. Boleh Kak di tengah Kak? Nah, pinjam ya. Oke, pengumuman dan kedua dari Kak Rini. Adik-adik semua dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, yang kedua ya. Yang kedua. Kan minggu lalu Kak Yofi ada yang mengumumkan tentang ulang tahun. Nah, jadi Kak Rini ulang lagi ya. Mulai bulan Februari, di setiap akhir bulan, di setiap minggu terakhir. Kak Grace, tenang dulu. Nanti ada dia nggak dengar. Di setiap minggu terakhir, kita akan merayakan ulang tahun adik-adik sekolah minggu. Di setiap bulannya, misalnya nanti di tanggal 28 Februari kita akan merayakan ulang tahun dari bulan Januari Kak, sama Februari kita gabung. Caranya gimana ngerayakannya? Nanti di sini misalnya Kak Rini bertiga sama Kak Indah, Kak Wina. Kak Rini pegang kue, terus Kak Indah sama Kak Wina akan membacakan nama-nama adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Misalnya, Kak Wina ulang tahun bulan Januari. Misalnya Kak Wina 28 Januari ulang tahun yang kesekian. Kita ucapkan sama ulang tahun. Kita nyanyi sama-sama ya. Guru sekolah minggu dari sini, adik-adik nyanyinya di rumah seperti itu ya. Jadi adik-adik di rumah bilang sama orang tuanya, kirimkan nama dan tanggal lahir kamu supaya kita bisa rayakan sama-sama. Dan khusus untuk bulan Februari, buruan cepetan, 3 hari lagi kita tunggu biar nanti tanggal 28 kita bisa rayakan sama-sama. Itu pengumuman yang kedua. Dan pengumuman ketiga yang paling spesial, guru sekolah minggu semuanya mau mengundang anak-anak sekolah minggu untuk ikut rekaman. Bagi yang mau aja, nggak dipaksakan kok, ya kan? Misalnya si Serafim Parapat kan pengen ikut recording di sini, boleh. Nanti caranya adik-adik di rumah minta sama orang tua supaya mendaftarkan ke BOU, boleh ke semua guru sekolah minggu nama-namanya yang mau ikut rekaman ibadah sekolah minggu. Nanti kalau misalnya banyak ya kan, nanti guru-guru sekolah minggunya bikin jadwal siapa-siapa aja di minggu ini, di minggu depan siapa aja gitu. Jadi jangan lupa daftar ya.
Dan tenang aja, kita nggak rame-rame kok. Anak sekolah minggunya 3-5 orang, jadi nggak rame ya. Dan waktu rekamannya habis ibadah siang setiap minggunya, jam 11:30 ya kak ya. Nah, nanti dikabarin lagi, pokoknya setelah ibadah minggu siang kita rekaman sekolah minggu. Jadi buat adik-adik yang mau silahkan daftar, nanti kita buat jadwalnya. Oke, sekian dari Kak Rini pengumuman, lanjut kakak. Terima kasih Kak Rini. Say goodbye. Oke adik-adik di rumah, sekarang kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Semuanya silakan bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, ambil sikap berdoa ya dari bahasa Inggris dahulu. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Yogi. Siapkan semua Alkitabnya ya adik-adik. Kita nyanyi satu lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tapi nyanyinya 3 kali ya adik-adik. Pertama apa Kak Indah? Dalam Yesus kita bersaudara. Yang kedua, dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Yang ketiga ada kemenangan. Ingat ya adik-adik. Ayo Kak Grace. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Oke? Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai khotbah, ada baiknya kita untuk berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Kau kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita buka Alkitabnya. Berhubung karena abang gak bawa Alkitab, abang buka ke handphone aja ya. Adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Sudah? Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik di rumah baca dalam hati. Yesus diululukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nasi itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekalian, sebelum abang memberikan video, abang akan menjelaskan sedikit. Nah, di nats khotbah kita ini bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus, di mana seluruh rakyat yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ menyambut dia dengan menggunakan daun palem, dan daun palem itu dilambangkan sebagai kemenangan bagi orang-orang Yahudi, dan mereka bersorak-sorai, Hosana. Nah, ketika mereka sedang menyaksikan Tuhan Yesus dan Tuhan sudah membuat sebuah mujizat, yaitu membangkitkan seorang Lazarus, dan dari situ mereka percaya bahwasannya mujizat Tuhan itu sangat besar. Nah, untuk itu abang akan memberikan sedikit video untuk adik lihat-lihat ya, untuk adik dengarkan dan adik saksikan kisahnya. Check it out. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Oke, demikianlah videonya. Dan sedikit abang contohkan dari nats kita ini, sambul rajamu datang. Dalam hal ini anak-anak sekolah minggu juga harus siap menyambut Tuhan
dengan sukacita, rendah hati, percaya bahwasanya Tuhan itu sangat baik dan penyayang untuk anak sekolah minggu. Jadi terimalah Tuhan, sambutlah Dia sebagai Raja dalam hati anak-anak sekolah minggu semua. Seperti anak-anak sekolah minggu atau anak-anak semua yang ada di rumah, seperti menyambut, kita katakan contohnya seperti menyambut Presiden Jokowi. Contohnya itu seperti yang ada di Dolok Sanggul kemarin, kan adik-adik lihat semua di berita ramai menyambut seorang pemimpin, seorang yang diutamakan di Indonesia, Republik nomor 1 di Indonesia, orang nomor 1. Nah, sebagai itu juga anak sekolah minggu menyambut Tuhan. Sambutlah Tuhan sebagai yang penting, Raja yang penting dalam hidup anak-anak sekolah minggu semua, penyelaman anak-anak sekolah minggu semua. Jadi anak sekolah minggu harus sukacita, tidak boleh malas-malas menyambut Tuhan, tidak boleh tidak boleh bersungut-sungut, harus semangat sukacita, bersukacita supaya imannya tetap tumbuh. Oke, demikian firman Tuhan, demikian khotbahnya. Kira-kiranya anak sekolah minggu dapat menerapkannya. Abang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menyambut Paskah, dan Happy Valentine. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya firman ini dapat dilaksanakan oleh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk sebagai penambah tubuhnya iman dalam Tuhan. Kiranya anak sekolah minggu ini dapat melakukan aktivitas dengan sukacita karena Engkau ada di hati mereka Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, shalom. Ciao adik-adik. Oke, Bang Yus, tadi kan kita baru selesai dengar khotbah dengan Bang Oge nih Bang. Tentang apa Bang Yus? Tentang sambutlah Raja Mendatang, yang itu tentang Apa itu? ya tentang Tuhan Yesus menebus Oke. dosa-dosa kita. Kita kan udah dengar khotbah tentang Tuhan Yesus nih Bang Yus. Jadi kita mau nyanyi lagu
memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat 27 ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap orang yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu sejuta, sejuta, sejuta 2 kali ya adik-adik. Ayo guys. Sejuta, sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia jujur tanpa ampun, persembahanku hanyalah sejuta. Setia jujur tanpa ampun, persembahanku hanyalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia jujur tanpa ampun, persembahanku hanyalah sejuta. Setia jujur tanpa ampun, persembahanku hanyalah sejuta. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa Bapa kami yang di dalam surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
jumpa minggu depan. Bye bye.